Kok salah? Hatiku senang, Mama pergi, aku merdeka. Yes. Asik. Bisa main game. Awalnya bisa main? Game apa sih? Mama bilang sebentar ya. Masih lama. Gitu sih. Suruh ini, suruh itulah, suruh ini, suruh cuci, suruh sapu rumah, suruh jaga rumah, suruh kasih makan anjing lah. Banyak banget kerja. Ayo game dulu ah. Belum mulai. Ya mah. Iya. Si Sori sama si Gaga dikasih makan, iya beres. Siap. Siram bunga musim kemarau. Ya iya mama. Oke, gampang. Udah ya. Oke, siap dikerjakan. Siap bos. Tenang. Iya. Papa. Pak? Iya Pak. Iya. Oh iya Pak. Aduh. Banyak banget tugasnya. Belum yang satu. Udah datang lagi yang lain. Masih makan ayam lah. Piring lah. Semua kita ngerjain. Mana bisa? Coba teman-teman. Saya kan masih kecil. Suruh ngasih makan anjing. Coba kalau nanti aku digigit anjing. Misalnya sih aku digigit anjing. Cuma tapi kan kerja ini aku berat. Coba disuruh ngangkat inilah, mindahin itulah. Berat tuh. Berat. Ada yang mau bantuin aku enggak? Ayo dong. Nanti aku kasih bonus. Susah. Kenapa sih aku gak jadi anak orang kaya yang punya pembantu banyak, yang punya ada yang suruh cuci piring, ada yang suruh beresin rumah, pokoknya aku bisa main game sepuasnya deh. Enak ya? Enak enggak teman-teman? Enggak. Masa sih? Disuruh melakukan sesuatu sama tuh. Ada jemaat disuruh pergi ke kota Roma. Kota Roma kota yang besar sekali, tapi sulit sekali mengabarkan Injil ke sana. Berat, bete. Tuh temanku aja ada yang nangis, sudah mulai bosan. Tahu lagi berat badan naik. Coba kalau ngerjainnya bareng teman-temannya, kalau sendiri kan repot. Tapi teman-teman aja nggak mau sih bantu. Ayo bantuin aku ya, anjing, bantuin aku yuk. Siapa lagi nih teman-teman gue? Banyak sih teman-teman gue, tapi kok nggak mau bantuin aku ya. Kalau kerjain sendiri berat nggak teman-teman? Masa iya sih? Berat ya? Nah, kota Roma itu kota yang berat. Orang-orang Kristen dianiaya, tetapi orang-orang Kristen sulit sekali mengabarkan Injil. Tapi harus pergi ke Roma. Jemaah yang kecil, tapi disuruh pergi memberitakan Injil ke Roma. Mana banyak orang yang Yahudi lagi, banyak orang Yunani lagi, banyak orang Arab, banyak pendatang. Beda-beda orang, beda-beda karakternya. Susah. Bagaimana kita mengabarkan Injil ke kota Roma? Bagaimana sih bawa orang kepada Yesus ya? Coba teman-teman, ada kasih masukan? Yes! Kalau mengingat itu sih,
males rasanya. Kayak anak tadi suruh ngerjain rumah repot sekali. Dan ada juga satu pengalaman. Siapa yang sakit? Siapa sakit? Pingsannya? Kenapa ini Pak? Kenapa Bu? Kenapa ini? Sakit ya? Coba kita berdoa ya. Tuhan, anak ini teman kami sedang sakit, maka kami berdoa dia sembuh dalam iman. Amin. Sembuh. Ini siapa ini? Ini siapa? Teman. Ini satu orang Nias, ini satu orang Batak, ini satu ibu-ibu. Ya, tapi mana satu lagi tadi? Kabur. Tapi jadi anak ini sudah dibawa kepada Yesus. Sudah sembuh. Tepuk tangan sekali lagi. Dia bisa dibawa kepada Yesus. Yang bawa siapa? Ada siapa namanya? Tina, Pak. Tina. Masa nggak tahu? Siapa ya? Lupa, ada yang lupa. Ada yang membedain donat itu susah. Nah, siapa satu lagi tadi? Siapa? Ayo ngaku. Siapa? Siapa namanya? Sini, dikasih hadiah. Hadiahnya kapan-kapan ya. Siapa namanya? Oh dulu. Siapa mas namanya mas? Yeskiel. Oh Yeskiel. Nabi dia. Nabi perjalanan lama. Yeskiel ya. Makasih ya. Tadi kok bisa nolong dia. Di depan, memang lagi susah sakit ya. Banyak orang lagi susah lewat ya. Tapi akhirnya berempat memandu. Tuh, tanggungnya aja keren. Tapi akhirnya dengan berempat kerja sama. Sama nggak ini? Yeskiel orang apa? Indonesia Barat. Sukunya? Hah? Oh, Bacin. Bacin pernah. Kata Cina. Tamburan. Gado-gado. Batak Cina. Indonesia. Ini pasti orang Jawa. Orang Nias. Ini nggak usah tanya. Daripada kena marah. Jadi lihat ada orang Batak Cina. Mamanya Batak. Bapaknya? Hukumnya? Hukumnya masih Cina. Nah, Batak, Cina, Nias, beda pulau, Batak lagi, Semandungun. Tapi mereka bekerja sama membawa seorang teman kita, adik-adik yang lagi sakit, dibawa kepada Yesus. Kalau yang seorang saja mengangkatnya bisa nggak? Bisa, tapi jadi sakit encok. Maka perlu teman yang lain supaya bisa membawa dia. Ini mirip kisah yang pernah aku baca loh teman-teman di dalam Alkitab. Di sini diceritakan suatu ketika Tuhan Yesus mengajar di Kapernaum. Nah, tapi ada seorang anak atau seseorang yang sakit keras. Orang membawa Yesus. Oh, di sana ada Yesus lagi ngajar, pasti sembuh. Oh iya, ayo kita bawa ke sana. Tetapi
panggillah orang-orang yang punya hati, 4 orang. Gak dibilang di situ saudara, gak dibilang kakak adik, gak dibilang satu keluarga. Yang penting pokoknya 4 orang aja membawa tamu. Tetapi mereka gak bisa bawa karena susah masuknya. Kenapa susah? Karena di sini rumah itu penuh sesak, penuh sekali perkara sesaknya. Jadi di pintu ini sudah berdiri orang-orang semua waktu Yesus mengajar. Tapi orang gak bisa masuk lewat pintu, lewat jendela juga gak bisa, penuh sekali. Jadi gimana caranya dong? Yang 4 orang ini berunding, bukan saudara sih, tapi aku kasihan sama dia. Terus gimana? Aduh gimana ya? Pokoknya kita bawa, gak bisa lewat. Oh kalau gitu gimana dong? Kita lewat atap saja. Gimana caranya? Kita bongkar atap. Atap orang ini begitu dari batu. Dibongkar, dipomok, gitu kan? Orang mau pada buka atap, lalu atap dibuka, diturunkan orang sakit lagi pakai tandu, pakai tali. Nah, adik-adik, artinya apa? Satu pekerjaan bisa kita lakukan bersama-sama dan penuh sukacita. Itu satu. Amin. Yang kedua, kita bisa membawa orang mengenal Yesus. Bagaimana caranya? Kita bisa ajak teman-teman kita bisa berhubungan, kita bisa berteman. Coba kalau kamu berteman, lalu temanmu itu, aku punya Tuhan Yesus yang baik. Tapi kalau kamu gocok-gocokan, bisa nggak cerita tentang Yesus? Nggak bisa. Kita baru ngomong Yesus, orang bilang apa? Dasar orang kafir, Tuhannya disalib, itu kan? Tapi kalau kita menjadi orang baik, kita berteman, maka kita bisa bawa orang kepada Yesus. Nah, itulah yang disampaikan. Coba kakak tolong ditayangkan firman Tuhan pada hari ini. Kitab surat Roma pasal 12 ayat yang keempat. Roma pasal 12 ayat keempat sampai ayat yang ke-8. Yang sudah bisa membaca, silakan membaca. Yang belum bisa membaca, baca dalam hati. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik. Yang sudah bisa membaca siapa? Sudah bisa baca. Bacanya yang kentar, keras ya. Oke, sip. Yang keras ya. Oke. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Next. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Next. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Next. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terakhir. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi kalau ada temanmu yang beda, nggak bisa nyanyi tapi bisa baca puisi, sama-sama melayani Tuhan. Kalau temanmu ada kulitnya hitam, boleh dibanding-bandingkan nggak? Ojo dibanding ke. Nggak apa-apa dibanding ke, pasti beda lah. Ya. Lalu coba lihat temannya. Coba lihat temannya kiri kanan. Beda nggak? Beda kan? Ada yang sama persis?
Nah, itulah sebabnya kita satu tubuh di dalam Kristus. Katakan sama-sama, satu di dalam Kristus. 1, 2, 3. Satu di dalam Kristus. Anak sekolah minggu, satu di dalam Kristus. Nah, dengan satu di dalam Kristus, jemaat di Roma melayani Tuhan. Makanya Roma yang dulu tidak mengenal Tuhan, walaupun Roma pusat dunia, pusat kebudayaan, tetapi karena jemaat di sana ikut kata Paulus, kata Rasul Tuhan, kata Yesus, maka Roma sekarang menjadi pusat kekristenan. Di sana Bapak Paus ada. Ya, dari pusat dunia kekafiran jadi pusat kekristenan. Karena satu dalam Kristus. Jadi adik-adik, Bapak Ibu Saudara, kalau kita satu dalam Kristus, kita bisa melakukan perkara-perkara besar untuk gereja, untuk pelayanan, untuk keluarga yang lebih baik. Amin. Anak-anak ini harus tumbuh besar dan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Suatu saat mereka akan menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dari kecil pun mereka sudah menjadi pelayan. Bapak Ibu harus satu dalam Kristus, mendidik dan membesarkan mereka. Kita harus satu dalam Kristus bersama program guru sekolah minggu. Kita harus satu dalam Kristus bersama seluruh pelayanan gereja ini. Tuhan Yesus memberkati.